Apa semua. Vivid banget mimpinya, kayak masih kerasa gitu. Katanya sih, itu tandanya orang dekat pasti meninggal. Udahlah, Beb. Itu kan mimpi doang. Aku ngantuk banget. Kamu jangan bangunin aku lagi. Masih nggak enak badan, sayang? Masih? Ya. Emang kalau udah hamil gede kayak gini, emang kadang-kadang susah tidur. But it's okay, ya? It's okay. There you go. Perut aku berat banget ya? Well, kan ada baby isinya. Justru kalau enteng baru kita curiga. Right? Ya, thank you. Kamu makan steak pagi-pagi? Aku lagi ngidam. Babe, itu steaknya kenapa mentah banget? I like it rare. Ini jusnya enak. Babe, ini bukan rare. This is raw. Bayinya yang pengen. Enggak. No. Ibu hamil nggak boleh makan daging mentah kayak gini. Ini nggak sehat buat kamu, nggak sehat buat bayinya. Bahaya loh. Hah? Kalau kamu mau makan steak nggak apa-apa, but harus dimatangin dulu. Ini nggak boleh. Ya, here you go. Hah? Make yourself a new one. Ya udah, I gotta go to the office. I'll pick something up on the way, okay? I'll see you, babe. Right? Beb. Beb. Beb, bangun, Beb. Ada nenek. Dia pegang perut aku, Beb. Babe, kamu cuma mimpi. Ayo, tidur lagi.
kamu kecapean. Hah? Aku udah bilang sama kamu, mendingan kamu istirahat hari ini. Jangan maksa-maksa kontrol ke dokter. Karena aku udah bilang aku gak bisa temenin kamu. Aku harus ke kantor, aku ada proyek. Iya, Beb, tapi aku udah jadwalin hari ini. Ya udah aku sendiri aja. Oke, ya udah kalau gitu aku telepon Eddie. Aku bilang sama dia aku nggak bisa ke kantor ini pagi dan aku temenin kamu. Oke? Ngapain kamu bilang sama Eddie? Udah kamu pergi aja, aku sendiri aja. Aku tahu kamu bisa sendiri. Sayang, tapi aku nggak mau kamu pergi sendiri. Aku mau temenin kamu. Iya, tapi aku nggak minta kamu temenin aku. Udahlah, what's the big deal? Terus gimana caranya kamu mau balik lagi ke sini? Kamu kan nggak tahu jalan ke sini. Kan aku punya GPS. Oke. Oke, ya udah. Nanti kamu kabarin hasilnya ya. Tunggu dulu ya. Oke, thank you. Kasih ya. Ya. Wah, ready? Ayo dong, jadi jangan nggak kita? Jadi. Tapi, ntar. Apa sih? Gue pengen ngobrol, gue pengen tanya. Gue gak tau kenapa ya, tapi belakangan ini bini gue agak over gitu. Over gimana maksud lo? Gak tau sih, tapi ya contohnya kayak gini. Kemarin dia pengen makan steak pagi-pagi, udahlah nggak apa-apa. Cuman dia pengen makan yang rare banget, ngerti nggak? Tengah-tengah malam bangun teriak-teriak kayak mimpi buruk gitu. Gue juga nggak tahu kenapa. Agak aneh sih, cuman Pengen apa? Masalah hormon nggak biasa. Udah gitu juga mungkin dia udah lama kali sama lo nggak? No. ya apaan sih, dia udah hamil gede kayak gitu, masa? Ih, lo aneh banget ya? Hah? Nggak tahu gue. Pantesan lo masih single, gila. Gila kali. Udah by the way gimana? Bantu udah dapet belum? Belum. Susah banget nyari yang nggak ada, datang bentar, cabut, datang cepet. Bukan lo bilang lo mau bantu gue? Hah? Iya, gue mau Lihat bantu. temen di yayasan kan? Iya, cuman ya kan gue nggak tahu. Gue pengennya bantuin kayak gimana? Gue pengen yang muda, yang cantik, yang bohai atau yang... Enggak lah, masa begitu? Jadi gue pengen yang tua gitu sekarang. Bukan beda nih. Enggak. Berbeda. Bentang-bentang bini gue udah cantik gitu. Bukan urusan tua apa muda. Yang gue cari itu yang telaten, yang serius kerjanya. Biasanya yang tua seperti itu, yang muda suka kalau pulang kampung nggak. Tenang. Ditanyain dong. Itu gue tanyain temen gue. Ayo jangan yuk. Lo duluan, gue nyusul. Gue masih ada urusan sama Evelyn. Ya? Oke. Evelyn, udah disiapin? Udah. Coba. Ya, sih bro. Oke. Ya, pas banget. Siap, good job. Bu Farah, apa keluhan akhir-akhir ini? Saya ngidam daging, dokter. Terus kok perut saya terasa berat. Itu normal kan, dok? Ngidam daging? Iya, dok. Daging steak. Daging steak. Iya, tapi jangan kebanyakan ya. Memang biasa kalau orang ngidam itu suka macam-macam. Kalau misalnya itu bertambah besar, itu berarti janinnya sehat dong. Ya. Oh ya. Sebentar. Bu Farah, jadi kepengen tahu perempuan atau laki-laki? Jadi, Selamat siang. Siang kan? Ya, siang. Cowok, bro. Ya, lu kesana minta cowok. Karena nanti pembantu pengennya cewek yang tua. Bukan. Bini gue telepon tadi. Dia lagi di dokter. Anak gue cowok. Cowok anak Cowok, Ben. Congrats, man. Congrats. Gila. Happy for you, man. Iya, Ben. Gue iri banget sih sama lo. Bini gue cantik, pengertian. Sekarang mau punya anak cowok lagi. Kayaknya kalau lo nggak ada, gue yang paling cocok deh buat temenin Farah. Terus lo ngapain di sini temenin Farah? Emang gue pengen temenin dia. Cuman long story lah, bro.
Lagian banyak kerjaan yang kita harus. Udah. Kerjaan nggak udah kerja. Ini semua gue yang beresin hari ini. Gue temenin Farah. Seriusan. Nih ya, gue kasih tahu. Ini tinggal semua uang keluarga doang. Tapi ini Nggak doang. salah gue kasih lo ini. Terus ini nih, kalau tarik. Apaan nih? For you, bro. Rolex. Serius buat gue. Oh man, serius loh. Gila. Wah, thank you man. Anggap aja ini tanda persahabatan kita. Di lain lu udah bantuin gue golin project ini, lo udah bantuin gue di site, di kantor tiap hari. Come on. Dan gue nggak tahu kalau nggak ada lo, gue udah nggak tahu mau percaya sama siapa. Thank you so much, No, man. I really appreciate it. Me too, man. Thank you so much. Thank you, bro. Thank you. Oke, jadi gimana ada? Hah? Wah, oke. Gue gak akan taruh ibu mati, Mas. Iya, jangan tahu lagi. Beb. Sayang. Beb. Hey, babe. Babe? Babe? Ya ampun. Kenapa tuh? Ayo kita bantu, Pak. Kenapa, Bu? Aduh, Bu, ini udah kenceng banget. Kita bantu di sini sekarang ya. Enggak. Tolong bawa saya pulang, Bu. Ayo, Pak. Cepat bawa masuk mobil. Motor gimana? Tunggu aja dulu. Ayo, Bu, pelan-pelan. Ayo, Bu.
Bayinya mana, Beb? Bayi kita lagi dimandiin sama Mas Riki. Pak, Bu, ini bayinya sudah saya mandikan. Saya permisi dulu ya, Pak. Rangga. Rangga, sayang. Mami puterin lagu ya, biar kamu bobo. Ya. Beb, Hey, Beb. aku punya sesuatu buat kamu. Beb. Buka dong. Kita udah bertiga sekarang. Kamu yang kuat ya. Au! Naga. Naga. Kenapa? Kamu lihat deh, bayinya tuh kayak matanya kayak nyala gitu, Beb. Tunggu. Matanya nyala. Iya, matanya kayak nyala. Oke, Beb. Tenang. Take a deep breath. Tenang. Take a deep breath. Kamu lihat deh. Coba kamu pikir baik-baik dulu. It's a baby. Nggak mungkin matanya nyala. Hah? Ya, tapi tadi kayak Mungkin itu pantulan dari cahaya mobil dari luar. Ada cahaya masuk matanya. Beb, nggak mungkin dong. kamu lihat dong ya. Yuk. Let's look at the CCTV. Oke, yuk sini.
Ayo. Yang tadi kan? Oke. Play. Tuh. Kamu. Nah, kaget kan? Ya, kita pause. Coba lihat bayinya. Lihat Rangga. Gak ada apa-apa kan? Oke, kita play lagi. Nah. Wait. Ini kenapa? That's weird. Ini kenapa, Babe? Ini baru dipasang, jadi mungkin connection. Sebentar. Kamu cek lagi, ayo. Enggak, ini udah oke lagi. Tuh. Tuh, kamu lari keluar. Tuh, ini sekarang nih. Ini is live. Tuh, lihat bayinya. Hah? Rangga's fine. Gak ada masalah. Ini rumah teman saya. Ini. Sebelum. Raf, muka lu kusut gitu sih. Alah, ntar aja gue cerita. Ya, anyway, sesuai janji gue. Ini, gue bawa Mbak Wati. Dari yayasan temen gue. Persis banget. Pas banget hari ini. Mbak Wati, silakan masuk ya. Ya, ada ruangan nanti di belakang. Sebelah kiri. Ya, silakan, Bu. Ya, silakan lewat situ aja. Udah mulai dari tadi? Baru aja. Yuk. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mulai saja acaranya. Silakan. Maaf, Pak. Ini ada kesulitan. Maksud Bapak? Nggak mempan, Pak. Eddie. Raf. Ngapain bro? Minggu depan tuh gue harus cuti, men. Lu mau minta cuti kita lagi sibuk banget sekarang. Dengerin dulu. Siapa tahu ini cewek akan jadi jodoh gue. Jodoh? Ih, gue ada. Serius lo? Wah, ini cewek. Wah, lu makanya doain Ini gue. kalau ya, dua kalau nggak sahabat jadi ya. udah ngumpul, nggak di rumah, nggak di kantor, pasti nggak bisa dipisahin. Ini Masuk dia ya? gosip nih. Yuk udah mulai. Oke. Yuk, masuk ya. Yuk, masak apa tadi? Tuan, rumah ini ada penghuninya, Tuan. Iya, saya, istri saya, anak saya, kenapa? Rumah ini ada setannya, Tuan. Tuan percaya orang pintar? Ini rumah baru ya? Sudah diselamatin belum? Sudah, Pak. Baru berapa hari kemarin. Aneh. Seharusnya sudah aman. Tapi tunggu dulu. Kemarin itu selamatannya di mana? Ya, sewajarnya, Pak. Di ruang tamu. Sama di ruang tengah.
Hmm. Terus sampean diganggunya di mana? Pas kejadian kemarin, saya itu membersihkan kamar mandi. Lalu saya bersihkan kakusnya. Keluar tangan satu. Lalu hilang, Pak. Apa kamar mandinya udah dibersihin? Sudah, Pak, pakai karbol. Di mana kamar mandinya? Biar saya bersihin. Di sana, Pak. Mari. Nyonya. Pak, ini Nyonya yang punya rumah. Oh, Hai Farah. ya. Terima kasih ya Pak, udah bantu kami. Saya perlu memeriksa kamar ini, Bu. Oh iya silakan Pak, tapi anak saya sedang tidur, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Izin. Iya, terima kasih. Di bawah udah. Semuanya udah. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan... Dengan apa Pak? Sebaiknya ibu sekeluarga segera keluar dari rumah ini. Maksudnya apa Pak? Pak, amplopnya, Pak. Mbak? Mulai besok, gak akan ada lagi yang bisa menghalangi gua. Lihat, ini Rangga, gak ada masalah sama dia. Lihat, ini Rangga. Aku tadi lihat kukunya. Kamu kecapean kali. Enggak. Aku tadi lihat sendiri, Beb. Tadi kamu kok nggak percaya sama aku? Oke. Beb, aku beneran lihat itu. Duduk. Sabar, sayang. Sayang, sabar. Dengerin aku. Bukannya aku nggak percaya sama kamu. Aku percaya sama kamu. Aku percaya kamu kena baby blues. Baby blues? Ini Baby bukan blues. baby blues. Aku tuh nggak lihat. Itu dia tuh mukanya Dengerin hitam aku terus baca. jarinya Aku tuh- baca kalau baby blues itu terjadi pada ibu yang udah merasa asing dari anaknya. Ya, sabar. Oke, malam ini biar Mbok Wati aja yang jagain Rangga. Kamu tenangin diri dulu, oke?
yakin harus pergi malam ini juga? Anak-anak di kantor sudah lembur. Ya, deadline sudah makin dekat. Kalau aku nggak ke sana bisa berantakan semuanya. I gotta go. Bayi itu? Bayi itu bayi kita. Namanya Rangga. Kamu tuh kenapa sih? Punya masalah apa sih? Kamu tahu nggak, semuanya kejadian ini semuanya di dalam kepala kamu sendiri. Dalam pikiran kamu. Sampai Wati aja pergi gara-gara kamu. Mungkin ini yang terbaik buat kamu. Sekarang kamu jaga rumah ini sendirian. Hah? Kamu jaga Rangga sampai kamu bisa hadapin ketakutan kamu. Dan kamu sadar kalau semua ini semua kejadian dalam kepala kamu sendiri.
Kita harus pergi dari sini.
Permisi. Baru pindahan ya? Iya, Pak. Ini suami saya lagi nurunin koper. Bapak siapa ya? Saya tetangga sebelah. Oh iya, bayinya kok nangis terus? Sakit itu? Ya, namanya juga bayi, Pak. Kamu ngapain? Pakai ngobrol-ngobrol setelah yuk masuk ke dalam. Oh iya, silakan dilanjut ya. Kalau butuh bantuan... Nggak perlu apa-apa, Pak. Jadi kasar ya. Udah, enggak. Udah dong nangisnya. Enggak. Bayinya nangis aja, Pak. Ya, kenapa dari tadi, Pak? Boleh saya bantu gendong, Pak? Udah, Pak. Lo, kok berhenti nangis ya, Pak? Ya, nggak tahu, Pak. Perasaan saya biasa aja. Ya, mungkin pengalaman, Pak. Ini, Pak. Ya, makasih, Pak. Boleh saya bicara, Pak? Ya, Pak, silakan. Soal apa, Pak? Ini penting, Pak. Menyangkut masalah keselamatan keluarga Bapak. Lah, maksud Bapak apa? Sebentar ya, Pak. Saya pulang dulu, nanti saya balik lagi. Cerita ini mungkin agak sulit dipercaya dengan akal sehat, Pak. Tapi kasus yang menyangkut Bapak ini mengingatkan saya pada sebuah kasus beberapa tahun yang lalu. Kasus apa, Pak? Kasus pembunuhan sadis dan bunuh diri. Astaga. Ini beritanya, Pak. Karena kelengahan saya telah menyebabkan seorang wanita yang tidak bersalah menjadi korban. Lalu rasa bersalah memutuskan saya untuk berhenti dari kepolisian, Pak. Ya, tapi saya tidak berhenti begitu saja untuk mengungkapkan kasus ini. Siapa pembunuhnya? Dan bagaimana mungkin sebuah kekuatan menghancurkan tulang-tulang korban tanpa ada bekas penganiayaan atau pemukulan? Dan bagaimana mungkin juga ada seorang bayi yang sekujur tubuhnya membiru karena kehabisan darah? Saya
saya bertanya kepada orang-orang tua di sekitar kampung yang punya kelebihan spiritual. Dan kata mereka, ini adalah akibat ritual sesat. Tumbal bayi untuk mencelakakan orang. Dan kata para tetangga korban tersebut, bayi tersebut juga selalu menangis kencang saat ajan berkumandang, Pak. Bahkan yang lebih aneh lagi, Pak, perangai suami istri itu tampak berubah. Mereka menjadi kasar, tidak sabaran. Ciri-ciri itu mirip sekali dengan yang Bapak tunjukkan tadi pada saya. Rangga? Kenapa dia? Hah? Mulutnya. Apa? Jelas merupakan perbuatan seseorang yang menaruh dendam kepada Anda. Artinya orang itu menggunakan ilmu hitam atau santet untuk mencederai kalian. Karena benda-benda ini biasa digunakan dalam praktek ilmu hitam atau santet. Bayi Anda sedang dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencederai Anda dengan ilmu hitam atau roh jahat. Jadi ini semua kejadian karena bayi kamu. Tapi kenapa dia tidak melukai saya aja? Orang semacam itu adalah orang pengecut. Dia tidak berani berhadapan langsung dengan Anda, apalagi sampai melukai Anda. Namun, dia ingin mencelakakan Anda dengan cara perlahan-lahan. Juga mencelakai orang tercinta seperti istri dan anak Anda. Pak, tolong Pak, bantuin kami Pak. Apapun cara, apapun, tolong bantuin kami Pak. Ya, insya Allah saya akan coba bantu semampu saya. Tapi tentu semuanya kembali kepada kalian berdua. Berdamai saja kalian berdua. Atau kalian memang benar-benar sudah tidak mengingat Tuhan kalian? Siapa yang mau mencelakai kita? Siapa yang sudah jelas mengancam aku? Dan siapa yang sudah kalah telak gara-gara aku? Rafa, semoga kamu tetap hidup ya. Untuk kelarin itu ya. Lo ngancam gue? Aku harus selesaikan ini malam ini juga.
Lo hentikan semuanya. Hah? Bangsat. Lo ngapain di rumah gua? Hentikan semuanya sekarang. Hentikan apa? Apa? Hentikan ilmu santet lo. Lo jangan ganggu keluarga gua lagi. Santet? Hah? Santet? Lo perlu tahu ya. Gua pengen ngebales lo. Gua mau ngasih pelajaran sama lo. Tapi lo pengadilan. Lu masih inget gak? Lu bikin malu gue di pelalangan. Masih inget lo? Lu bikin malu gue. Dan sekarang, lu bisa masuk ke rumah gue seenaknya. Bikin malu gue depan istri gue. Emang anjing. Sayang, ini siapa? Sorry. Saya minta maaf. Ronald, gue minta maaf. Gue salah sangka. Sorry. Sorry. Bro, gue benar-benar minta maaf ya. Gue udah salah sangka malu. Tapi keluarga gue lagi diganggu dan gue udah gak tau mau ngapain. I'm so sorry. Ya, maaf banget. Lo tau istilah keep your enemies close to you? Atau musuh dalam selimut? Santet itu biasanya yang ngelakuin orang terdekat sama lo. Ilmu hitam atau santet, caranya memang bisa macam-macam. Misalnya dengan menggunakan media rambut untuk menyalurkan hasrat kejahatannya. Dia gunakan hari-hari bayi untuk diritualkan. Ritual ini saya menyantet bayi dari Farah Nirmal. Duduk, Di. Tadi Rafa telepon aku. Oh, Dia bilang aku disuruh sini buat ngecek kamu sama bayi Rangga. Rafa udah cerita. Dia udah cerita semuanya. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bayi kamu? He's okay. Aku bisa lihat bayi kamu gak? Aku cuma mau ngecek aja kalau kalian berdua itu bener-bener gak apa-apa. Oke, bisa. Bentar ya. Ada Om Edi. Baru bangun. Ya tadi Rafa udah cerita semuanya sama aku. Dan aku rasa kamu harus banyak istirahat. Sini aku bantu gendong. Kamu yakin? Oke. Bentar ya. Bentar. Yes, baby. Oke. He likes you. Oh. Hati-hati kepala.
Seharusnya aku yang dampingin kamu. Bayangin kalau aku jadi suami kamu. Pasti aku gak akan ninggalin kamu dan bayi kita di saat-saat genting seperti ini. Di, yang terjadi antara kita adalah masa lalu. Aku udah bahagia dengan Rafa sekarang. Dan aku kira kamu udah bahagia sama yang lain. Setelah semua masa indah yang terjadi sama kita. Waktu itu, kita hampir punya baby, Farah. Bayi kita meninggal, Di. Di, aku kira kita udah move on. Kamu bahkan bersahabat sama Rafa sekarang. Aku nggak ngerti, Di. Di, yang terjadi antara kita adalah masa lalu. Masa lalu? Ya. Menurut kamu masa lalu? Gimana kalau aku bilang, itu masa sekarang? Takdir kamu itu sama aku. Kamu sama itu orang, si Rafa itu seharusnya cuma sementara. Dan gara-gara bayi ini lahir, Di, semua rencana aku kacau. Di, 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 Di. Kasih Rangga sama aku sekarang, Di. Diam kamu! Diam! Jangan dekat! Kamu ingat kan? Aku udah bilang sama mereka kalau kita akan menikah. Gue bisa bunuh lo dari kemarin-kemarin, tau gak? Gue gak mau. Gue lebih seneng liat lo menderita kayak gini. Berikan Rangga! Itu anak saya! Patahin tulang lo satu-satu. Hah? Iya. Lo tuh gak layak jadi suaminya Farah.
kita udah bertiga sekarang. Kamu yang kuat ya. Kamu yang kuat ya. Kamu yang kuat ya. Itu anak saya. Kalau emang cinta kalian berdua sangat kuat, sehingga bisa ngebuat santet gue gagal, gue gak peduli. Gue gak peduli, gue sendiri akan membunuh lu semuanya. Eddie. Kenapa? Lu udah lemah. Bentar lagi gue bunuh. Habis itu gue bunuh Farah. Dan setelah itu, bayi lu gue bunuh. Hah? Semuanya akan baik.